Saya Girda Pinto, saya mau nanya dong Pak, kira-kira ada nggak sih langkah pemerintah untuk mendukung konten kreator yang ada di Semarang? Thank you Pak Hendy. Baik, silahkan dijawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Ya, soal konten kreator, Bapak. Saya ulangi ya pertanyaannya. Baik, adakah langkah pemerintah Kota Semarang untuk mendukung konten kreator di Kota Semarang? Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana upaya-upaya pemerintah Kota Semarang ini membuat namanya co-working space, kemudian namanya tempat kreatif untuk para pelaku usaha. Ini tentunya adalah salah satu upaya-upaya bagaimana menampung tadi seperti yang masyarakat tanya atau minta informasi, karena di dalam satu tempat-tempat seperti itu akan bisa menampung para konten kreator seperti itu, karena ini adalah salah satu bagaimana meningkatkan para milenial ini untuk menjadi lebih bagus, lebih hebat, dan tentu dia bisa berkembang. Tentu saja para milenial ini akan tertampung di dalam namanya co-working space, kemudian juga ada yang namanya yang terakhir nanti adalah maker space yang untuk menjadikan aktivitas-aktivitas mereka sebagai salah satu pelaku dari para milenial yang memang harus bagaimana dilakukan untuk menjadikan mereka seorang entrepreneur atau seorang usahawan. Ya, prinsipnya silakan berkomunikasi dengan kami pada saat semuanya berjalan dengan baik. Kita pada saat terpilih lagi, apapun itu, wilayah apapun, di segmen apapun, pada saat komunikasi ini berjalan baik, kita pasti dari pemerintah akan memfasilitasi. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Ridwan untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Dalam kondisi saat ini sebetulnya yang tadi disebutkan itu memang cair. Karena teknologi ini kan tidak mengenal batas. Namun dalam berbagai diskusi dengan anak-anak muda ini, mereka seringkali menyampaikan bahwa yang menjadi brand tempat-tempat kreatif ini ternyata justru kota lain, bukan ada di kota ini. Mungkin kalau disebut tadi ada Solo, ada Jogja, mereka menemukan komunitas-komunitas di mana mereka kemudian bisa menghasilkan konten-konten kreatif. Bahkan dalam beberapa kesempatan mereka seringkali malah join ke sana, orang-orang dari Semarang join ke sana untuk kemudian berkembang di sana. Nah, ini mungkin pertanyaannya, bagaimana usaha untuk mendorong entah itu dengan cara-cara kreatif atau duta-duta digital atau membawa ke level yang lebih tinggi sehingga Semarang tidak lagi seperti dulu. Baik, silakan ditanggapi kembali, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, saya ingat waktu 2013, waktu masih jadi PLT, saya ketemu kelompok-kelompok muda, komunitas muda. Saya tanya satu persatu, kamu orang Semarang? Iya Pak, saya asli Semarang. Apa pandanganmu tentang Semarang? Mereka mengatakan yang pertama, Prof, wah nggak keren Pak Wali, kenapa nggak keren? Setiap hari banjir. Dia mengatakan begitu, meskipun itu secara natural, tapi menurut saya, dia membohongi dirinya. Karena masa musim kemarau banjir. Misalnya kelompok yang lain saya datangin, gimana menurut pandanganmu tentang Semarang? Kamu masih Semarang? Iya, saya nggak asik sama kota ini. Kenapa? Sepi, padahal saya tanyanya di Simpang 5, daerah yang ramai. Artinya dari semuanya itu saya menyimpulkan, membangun sebuah kecintaan dan kebanggaan terhadap kota ini adalah hal yang mutlak untuk kita bisa bergerak bersama membangun. Termasuk kawan-kawan dari konten kreator tadi. Maka kami siap untuk bisa kemudian berkomunikasi dengan kawan-kawan tersebut, hal-hal apa yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Prinsipnya komitmen kita ini sedang membangun kota. Tanpa bersifat kedaerahan, saya harus bercerita bahwa saya lahir di Semarang, Bu Wakil lahir di Semarang, dan kami bersama-sama dari mulai usia muda sampai sekarang melihat perubahan-perubahan yang terjadi di kota Semarang. Jadi bismillah, dengan semangat dan komitmen membangun kota ini, kita akan bersama-sama bergerak bersama memajukan kota ini menjadi semakin hebat. Baik, waktunya habis. Terima kasih kepada Paslon dan juga Profesor Ridwan. Masih ada pertanyaan dari warga Kota Semarang.